Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1526 sampai bab 1530. Ye Chen keluar dari kamar mandi dan melihat istrinya Xiao Churan belum kembali ke kamar. Jadi dia mengenakan piyama rumahnya dan datang ke ruang tamu. Di ruang tamu, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang sedang mengobrol dengan gembira. Xiao Changkun dan Malan, musuh lama yang selama ini berdebat tentang perpisahan, secara mengejutkan tidak lagi tercekik satu sama lain. Ye Chen turun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Churan, ayah, ibu, mengapa kamu tidak kembali ke kamarmu untuk beristirahat?" Xiao Churan segera berdiri, berlari dan meraih lengan Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Ibu dan ayah sama-sama ada di sini. Aku bilang aku ingin membuatmu tetap terjaga di malam tahun baru. Ini ulang tahunmu yang ke-27 dalam waktu kurang dari 2 jam. Semua orang menunggu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu untuk pertama kalinya." Ye Chen tersenyum penuh arti dan berkata, "Terima kasih, istriku, terima kasih, ibu dan ayah." Malan segera berkata dengan nada menyanjung, "Oh, menantuku sayang, mengapa kamu dan ibu begitu sopan, kamu keterlaluan sekali." Setelah berkata itu, dia langsung bertanya, "Ngomong-ngomong, menantuku sayang, besok adalah milikmu. Di hari ulang tahunmu, akankah pelangganmu datang ke rumahmu untuk memberimu hadiah seperti yang mereka lakukan saat tahun baru?" Kaget, dia tidak tahu apakah Chen Zekai dan yang lainnya akan datang untuk memberinya hadiah. Namun, dia memang pusing dengan adegan mengantri untuk memberikan hadiah. Jadi dia diam-diam memutuskan untuk memberitahu Chen Zekai dan memintanya untuk bertanya kepada beberapa orang lain secara tidak langsung. Jika dia benar-benar menyiapkan hadiah untuk dirinya sendiri, dia tidak boleh kirimkan ke rumah. Jadi, sambil mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan WeChat ke Chen Zekai, dia berkata kepada Malan, "Bu, alasan mengapa mereka datang untuk memberikan hadiah selamat tahun baru Imlek terutama karena saya banyak membantu mereka tahun lalu. Jadi mereka datang untuk mengucapkan terima kasih di akhir tahun. Saya pasti tidak akan datang pada hari ulang tahun saya. Lagi pula, uang orang tidak datang dari angin kencang." Ketika Malan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedikit kekecewaan di wajahnya, "Saya pikir mereka akan datang besok juga. Dalam hal ini jika demikian, tunggu saja dengan sabar sampai akhir tahun ini." Xiao Churan di samping menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika mendengar ini. Setelah itu, keluarga tersebut dapat duduk bersama dan mengobrol dalam kedamaian dan ketenangan yang jarang terjadi. Xiao Churan dan Xiao Changkun masing-masing membicarakan situasi kerja mereka. Meskipun Xiao Churan sangat sibuk akhir-akhir ini, dia merasa sangat puas. Meskipun dia telah bekerja selama bertahun-tahun, dia telah bekerja di grup Xiao. Dia tidak hanya harus dipandang rendah oleh wanita tua itu, tetapi dia juga terus-menerus diperas oleh Xiao Hailong dan Xiao Weiwei. Pekerjaannya sangat membuat frustrasi dan sulit untuk memberikan permainan penuh pada kemampuannya, spesialisasi dan kemampuannya. Sekarang dia telah memulai bisnisnya sendiri dan bekerja untuk dirinya sendiri. Dia secara alami dapat menghilangkan kesuraman sebelumnya. Apalagi dia telah menerima banyak dukungan sumber daya dan bantuan dari Emgrand Group sejak awal bisnisnya. Jadi sekarang dia punya lambat laun menemukan perasaan sukses dalam karirnya dan merasa sangat puas setiap hari. Kepuasan dan rasa pencapaian. Adapun Xiao Changkun, dia telah membuat kemajuan besar di asosiasi lukisan dan kaligrafi baru-baru ini. Dia sekarang adalah wakil presiden eksekutif dari asosiasi lukisan dan kaligrafi, orang kedua yang memegang komando, dan telah mendapatkan ketenaran dan pengaruh di kalangan kecil. Dia dengan gembira memperkenalkan kepada keluarganya, "Baru-baru ini, kota Jinling kami secara aktif membangun citra kota sejarah dan budaya yang terkenal. Kota ini telah mengalokasikan banyak dana untuk secara khusus mendukung bidang budaya. Oleh karena itu, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan saya baru-baru ini menerima beberapa penghargaan. Tanpa subsidi dari pemerintah daerah, segalanya akan menjadi lebih baik di masa depan.
Dengan subsidi dan bantuan dari pemerintah, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami bukan lagi sekedar kepentingan swasta. Kelompok yang berfokus pada hobi, ini telah menjadi organisasi nirlaba semi-publik dan semi-swasta. Selain itu, subsidi khusus pemerintah juga memberikan paket gaji yang baik kepada semua staf tetap Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kami. Di masa depan, kami, Lao Xiao, juga akan melakukan hal yang sama di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Ada orang yang mendapat gaji tetap, Ma. Lan bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisanmu sudah mulai membayarmu gaji sekarang, Xiao. Chang Kun berkata dengan ekspresi arogan, tidak hanya gajinya yang dibayarkan, tetapi gajinya juga dibayarkan, cukup banyak. Setelah mengatakan itu, Xiao Chang Kun menambahkan, lihat, sebagai wakil presiden eksekutif, mulai dari ini bulan, gaji pokok bulanan saya adalah 12.000 yuan. Yang kedua setelah seluruh asosiasi kaligrafi dan lukisan kami. Gaji tertinggi kedua bagi ketua PI. Belakangan, Xiao Chang Kun berkata, ini hanyalah gaji pokok yang diberikan kepada kami oleh kota Jinling. Faktanya, banyak perusahaan swasta akhir-akhir ini ingin terlibat dalam bisnis pengembangan budaya. Jadi mereka juga menyumbangkan banyak dana untuk kaligrafi dan asosiasi lukisan dan menjalin banyak koneksi, sumber daya. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami telah melakukan banyak kegiatan kaligrafi dan melukis baru-baru ini. Jadi hari-hari berikutnya Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan akan sangat nyaman. Malan buru-buru bertanya, kalau begitu bisakah kamu juga menghasilkan uang dengan bekerja sama dengan perusahaan swasta? Tentu saja, Xiao Chang Kun segera berkata, perusahaan swasta sendiri memiliki sponsor, dan setiap acara akan memberi kami sejumlah biaya transportasi dan konsultan. Saya mendengar Presiden Pei melakukan beberapa perhitungan. Jika ada 2 acara dalam seminggu, dan saya akan membayar semuanya, jika Anda hadir, Anda mungkin dapat memperoleh antara 3.000 hingga 5.000 yuan per acara. Ya Tuhan, Malan berkata dengan terkejut. Berapa banyak yang dapat Anda peroleh dari satu acara? Ada 2 acara dalam seminggu. Satu itu berarti 8 pertandingan sebulan. Jika satu pertandingan berharga 3.000 yuan, itu lebih dari 20.000 yuan. Ditambah gaji pokok, bukankah mungkin menghasilkan lebih dari 30.000 yuan sebulan? Ya, Xiao Chang Kun mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saya dulu tidak pernah mengerti mengapa begitu banyak orang suka menjadi sukarelawan untuk bergabung dengan berbagai asosiasi dan perkumpulan dengan imbalan kecil. Saya pikir mereka hanya mencoba untuk mendapatkan ketenaran dan menyelamatkan wajah. Tapi sekarang saya mengerti bahwa masih banyak cara untuk melakukannya. Jika Anda melakukannya dengan baik, akan ada banyak potensi keuntungan. Malan tiba-tiba menjadi tertarik, menatap Xiao Chang Kun, dan bertanya dengan nada menyanjung, Chang Kun, jika kakiku sudah sembuh, bisakah kamu merawatku juga? Masukkan aku ke dalam asosiasi kaligrafi dan lukisanmu. Lalu kamu dapat mengatur posisi santai untukku dan memberiku gaji. Kalau ada kegiatan apapun, aku juga bisa pergi bersamamu. Lagi pula aku menganggur di rumah. Pada titik ini, Malan menyentuh kaki kanannya dan menghela nafas. Hei, aku benar-benar sengsara selama 6 bulan terakhir ini. Aku sudah melakukannya hanya tinggal di rumah untuk mengangkat kakiku. Tapi aku sangat tertekan. Xiao Chang Kun kaget. Buru-buru dibujuk, oh, asosiasi kaligrafi dan lukisan kami sudah lama berhenti merekrut anggota baru. Baru-baru ini, ada lusinan orang-orang mengantri untuk bergabung. Semua menunggu untuk berpartisipasi dalam wawancara dan pembelaan. Anda tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan. Saya mengerti. Jika Anda bertanya kepada saya, lebih baik tidak repot-repot. Bukankah menyenangkan untuk tetap tinggal di rumah dengan selamat? Setelah kakimu sembuh, kamu bisa berjalan-jalan dan melakukan perjalanan. Dulu, Xiao Chang Kun pasti akan mengejekmu. Malan, orang yang cerdik sepertimu, masih ingin bergabung dengan asosiasi lukisan dan kaligrafi. Aku khawatir kamu menjadi gila. Namun, dia tahu betul bahwa jika Malan marah jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini, dia mungkin harus pergi. Jadi dia hanya bisa membujuknya dengan kata-kata yang baik. Namun meski begitu, Malan masih sedikit tidak puas dan mendengus. Apa? Kamu meremehkanku?
Kamu Xiao Changkun bisa bergabung dengan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi sebagai wakil presiden eksekutif. Bukankah aku punya kualifikasi untuk menjadi seorang anggota? Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu bagaimana Anda bisa menjadi wakil presiden eksekutif. Bukankah itu karena menantu saya yang baik? Kalau tidak, Anda memiliki karakter yang tidak dapat dikalahkan dengan 3 tongkat, dan kamu pasti sudah lama dikucilkan. Kamu akan dibesarkan di pintu Akademi Kaligrafi dan Lukisan. Bahkan jika seekor anjing menjadi wakil presiden, itu bukan giliranmu. Wajah Xiao Changkun tiba wajahnya memerah, dan dia berpikir dalam hati, apa yang dikatakan Malan yang licik ini benar sekali, aku hampir terjepit pada awalnya, tapi untungnya itu adalah Ye Chen. Setelah memberiku sedikit wajah di Tianxiang Mansion, Presiden Pei melihat bahwa Tuan Hongwu menghormati saya, jadi dia buru-buru menjilat saya, dan kemudian memberi saya posisi wakil presiden eksekutif. Tapi Malan ini berkata itu terlalu jelek. Anjing jenis apa Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan ini? Bisakah seekor anjing menjadi wakil presiden? Saat dia memikirkannya, Malan melihat bahwa dia terdiam dan segera berkata, karena kamu tidak bersedia membantu saya akan membiarkan menantu saya yang baik membantu. Mungkin saya juga bisa masuk dan menjadi wakil presiden, dan kita berdua akan menjadi tim suami istri, dan itu akan menjadi cerita yang bagus jika berita menyebar. Xiao Changkun sangat ketakutan hingga dia hampir kehilangan kendali atas sphinkternya. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Ye Chen. Jika Ye Chen benar-benar angkat bicara, tidak akan sulit untuk menjadikan Malan sebagai wakil presiden. Dalam hal ini, jika Malan menghantuinya setiap hari, dia akan tamat, dan tidak akan ada peluang berkembang dengan handmaking. Ketika dia memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Oh, istriku, kamu mengatakan bahwa karirku sedang naik daun, dan kamu tiba-tiba menemukan hubungan dan memulai kemitraan suami istri denganku. Bagaimana orang lain akan melihatnya aku? Lalu apa yang akan terjadi padaku, Xiao Changkun, di mata orang lain? Di sini, bukankah itu hanya nepotisme? Jika kamu benar-benar mendukung karirku, kamu harus mengambil inisiatif untuk menghindari kecurigaan pada titik ini." Xiao Changkun melihat ekspresi Malan menjadi jelek, dan segera melambaikan tangannya, mengertakkan gigi dan berkata, dengan cara ini, di masa depan, kamu tidak perlu pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, aku akan memberimu setengahnya dari gajiku, dan kamu bisa membelanjakannya sesukamu, bagaimana? Ketika Malan mendengar tentang uang itu, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berseru, "Tidak, kamu harus menyerahkan semua gajimu kepadaku." Xiao Changkun mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya, melontarkan satu kata di antara giginya, "Oke." Awalnya, keluarga itu dengan senang hati menunggu kedatangan jam 12. Tapi Xiao Changkun tidak menyangka Malan akan merampas semua penghasilannya di masa depan jika dia tidak menahan mood dan pamer. Sambil patah hati, dia juga mulai merenungkan mengapa dia berulang kali tertinggal di depan Malan. Dia menemukan bahwa Malan memiliki kemampuan seperti ini. Dia tampak berpikiran sederhana dan mengandalkan energi yang tidak tahu malu dan agresif. Namun kenyataannya, Malan selalu dapat menemukan titik paling tepat dalam dirinya, dan dia langsung kewalahan, pegang erat-erat. Melihat kembali kehidupan pernikahannya selama lebih dari 20 tahun, Xiao Changkun merasa putus asa di dalam hatinya, karena dia tidak pernah menang melawan Malan selama lebih dari 20 tahun, dia telah dimakan sampai mati oleh Malan selama separuh hidupnya, dan di sana tidak ada ruang untuk perlawanan. Ye Chen melihat Xiao Changkun sedikit kesal, sementara Malan di samping tampak bangga, dan menghela nafas dalam diam, dia semakin merasa bahwa ayah mertuanya tidak dapat menahan tembok. Pria parubaya yang penakut dan penakut ini memiliki kemampuan dan kemampuan yang terbatas. Dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya dan mudah berpuas diri. Masalah yang lebih besar adalah dia selalu kurang keberanian. Melihatnya seperti ini, dia mungkin tidak bisa lolos dari jebakan dalam hidupnya, mimpi buruk Lan. Xiao Churan juga melihat bahwa ayahnya sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Ye Chen, "Ngomong-ngomong, suamiku, ibu baru saja mengatakan bahwa ketika kakinya membaik, dia ingin kamu membawanya ke pengalaman kapal pesiar.
Aku tidak tahu apakah itu merepotkanmu. Nyaman, Ye Chen setuju dengan santai dan berkata, saat kaki ibu sembuh dan cuaca menjadi lebih hangat, kita akan pergi ke laut untuk berjalan-jalan. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira dan berulang kali berkata, oh, bagus sekali, aku sudah hidup begitu lama dan aku belum pernah naik kapal pesiar pribadi. Malan, yang sangat bahagia, berseru. Ngomong-ngomong, ayo kita pergi ke laut. Bisakah kita pergi jauh-jauh ke selatan, ke Laut Cina Selatan, ingin berkeliling pulau? Ye Chen mengangguk dan berkata, tidak masalah, bukan itu jauh dari muara hingga Laut Cina Selatan. Jaraknya paling jauh hanya sekitar 2000 km. Kalau naik ya, paling lama bisa sampai dalam 2 atau 3 hari. Malan tiba-tiba menjadi bersemangat, bertepuk tangan dan berkata, bagus, bagus, saya belum pernah ke Laut Cina Selatan. Ketika musim dingin tiba beberapa tahun yang lalu, Nyonya Xiao berencana pergi ke Laut Cina Selatan untuk menghabiskan waktu, musim dingin. Tetapi setiap kali dia hanya membawa Xiao Changqian dan keluarganya tidak pernah membiarkan kami mengikutinya. Dan aku menjadi marah ketika memikirkannya. Setelah selesai berbicara, Malan mulai mengeluarkan ponselnya dan meneliti tempat pemandangan dan makanan terkenal di Laut Cina Selatan. Keluarga itu mengobrol santai. Dan saat itu sudah jam 12 pagi. Pada pukul 11.59, Xiao Churan mulai mengeluarkan ponselnya dan diam-diam menghitung detik. Pada pukul 12, dia meletakkan ponselnya dan berkata dengan lembut kepada Ye Chen yang duduk di sebelahnya, suamiku, 12 ya, aku semoga kamu selamat ulang tahun. Ye Chen tersenyum dan berkata, terima kasih, istriku. Malan juga dengan cepat menggema, selamat ulang tahun untuk menantu laki-lakiku yang baik, ibu mendoakanmu semoga sukses dan kaya di masa depan, Xiao. Changkun sedikit tertekan, tapi tetap saja dia menguatkan dirinya dan berkata, Ye Chen, ayah mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Semoga setiap tahun memiliki hari ini dan setiap tahun memiliki hari yang sama. Ye Chen berterima kasih kepada musuh lama satu persatu. Dan teleponnya mulai berdengung dan bergetar. Saya menerima lusinan pesan teks dan pesan WeChat berturut-turut. Dia menyalakan ponselnya dan melihat banyak teman yang mengiriminya pesan berkah saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, Chen Zekai, Hong Wu, dan Qin Gang, Song Wanting, Qin Aoswei, Chen Xiaozhao, Dong Ruolin, Wang Dongsui, dan Ito Nanako pun mengirimkan ucapan selamat ulang tahun untuknya. Selain itu, Gu Yanzong dan istrinya, Du Haiqing dan Su Ziyu, ibu dan anak perempuannya, serta He Yuanjiang dan He Ziqiu, ayah dan anak perempuannya, juga mengirimkan pesan berkah. Ye Chen tidak menyangka bahkan Xiao Weiwei mengirimkan pesan berkah dan berterima kasih kepada Ye Chen karena telah membantunya selama ini. Namun, orang yang paling tidak diharapkan Ye Chen adalah kakeknya Ye Zongquan. Bahkan dia, seorang lelaki tua berusia 60-an, menjaga jam 12 dan mengirim pesan tepat waktu untuk mengucapkan selamat ulang tahun, yang tidak mengejutkan Ye Chen. Dan bibinya, Ye Changmin, yang selama ini sangat menderita di hadapannya, justru mengirimkan pesan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ye Chen sekaligus meminta maaf atas perbuatannya sebelumnya, berharap bisa dimaafkan oleh Ye Chen. Xiao Churan terkejut saat melihat Ye Chen terus-menerus menerima berbagai pesan. Dia tidak membaca isi pesan tersebut, tetapi hanya menebak bahwa orang yang mengirim pesan tersebut mungkin adalah klien Ye Chen. Malan, yang duduk di seberangnya, melihat Ye Chen terus-menerus menerima berbagai pesan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sambil tersenyum. Oh, menantuku yang baik, popularitasmu sangat bagus sekarang. Ada begitu banyak orang. Saya di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada jam 12. Mereka semua harus menjadi pelanggan Anda. Tampaknya bisnis Anda tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Ye Chen tersenyum tipis. Dan berkata, sebenarnya, mereka semua adalah pelanggan lama. Hanya saja seiring berjalannya waktu, saya menjadi teman dengan mereka semua. Sambil berbicara, Ye Chen membalas terima kasih kepada semua orang yang mengirim pesan. Bahkan Ye Changmin dengan sopan menjawab dengan kata terima kasih. Kemudian, dia berkata kepada Xiao Changkun dan Malan, ayah dan ibu, ini sudah larut,
kamu harus kembali ke kamarmu dan istirahat lebih awal, Ma. Lan mengangguk, menguap dan berkata, "Oh, aku benar-benar sedikit mengantuk. Seiring bertambahnya usia, kamu tidak tahan lagi." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Xiao Changkun dan berkata, "Bantu aku dan bawa aku kembali ke kamar." Xiao Changkun tidak berani mengatakan kata, mengulurkan tangannya untuk membantu Malan berdiri, dan menemaninya masuk lift. Xiao Churan melihat mereka berdua memasuki lift dan mau tidak mau bertanya pada Ye Chen, "Suamiku, apakah menurutmu orang tuaku bisa sebaik sebelumnya?" Ye Chen mencibir 2 kali, siapa yang bisa mengatakan yang terbaik tentang hal seperti ini? Ya, Xiao Churan bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana situasi antara ayah dan Bibi Han sekarang? Setelah ayah menangis begitu banyak di dalam mobil terakhir kali, aku terlalu malu untuk menanyakan hal ini lagi padanya." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Saya belum menjelaskan dengan jelas tentang masalah ini akhir-akhir ini, tetapi saya merasa kita akan segera melihat hasilnya." Xiao Churan bertanya dengan gugup, "Suamiku, apa maksudmu ketika kamu mengatakan kami akan melakukannya lihat hasilnya segera?" Ye Chen memikirkan He Yuan Jiang dan berkata dengan tenang, "Saya tidak bisa mengatakan ini sekarang. Tetapi jika ada hasil, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin." Xiao Churan mengangguk tak berdaya, "Baiklah kalau begitu." Dia berkata, mau tidak mau menghela nafas, dan berkata, "Sejujurnya, sejak terakhir kali ayah memberitahuku apa yang terjadi antara dia, ibu dan Bibi Han itu, aku memang bersimpati padanya. Tapi bagaimanapun juga, ibu melahirkanku dan membesarkanku. Jika mereka berdua benar-benar ingin bercerai karena itu Bibi Han, aku khawatir ibuku akan terlalu menyedihkan sendirian di masa depan." Ye Chen tersenyum, memegang tangan Xiao Churan, dan berkata dengan serius, 10.000 langkah mundur, meskipun jika orang tuaku benar-benar bercerai, bukankah ibu masih memiliki kita? Biarkan mereka yang menangani sendiri urusan mereka. Sebagai anak-anak, kita hanya perlu mendukung keputusan yang mereka ambil. Ye Chen menghiburnya lagi, soalnya, banyak anak muda yang tidak ingin orang tuanya ikut campur dalam kehidupan pribadinya, apalagi orang tuanya, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Churan mengangguk ringan, seolah saat ini merasa sangat lega. Dia meraih lengan Ye Chen dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu dan membiarkan mereka membuat keputusan sendiri. Ayo kembali ke kamar dan istirahat." Dini hari berikutnya, setelah Ye Chen dan Xiao Churan sarapan, mereka mengantarnya ke rumah tua di kota tua seperti kemarin. "Saya mendengar dari Xiao Churan bahwa Du Haiking berupaya keras memperbaiki rumah ini, dan bahkan terus memperbaiki banyak detail kecil tanpa mempedulikan biayanya." Di dalam mobil, Xiao Churan menghela nafas kepada Ye Chen. "Itu klien saya yang Anda temui kemarin, Bibi Du. Awalnya saya membuat rencana lebih dari 2 juta untuknya. Tapi sebenarnya itu digunakan untuk memperbaiki rumah lamanya. Itu sudah cukup. Tapi dia terus menyesuaikan rencananya kemarin dan langsung menaikkan anggarannya menjadi 10 juta. Sambil berkata, dia menambahkan, "Saya menemukan bahwa orang kaya benar-benar melakukan sesuatu tanpa mempedulikan biayanya. Rumah ini sebenarnya untuk dijual. Harganya diperkirakan tidak lebih dari 1 juta, dan pemerintah tidak mengizinkan membuka penutup atau melakukan perubahan besar pada eksterior. Akibatnya, dia masih harus mengeluarkan banyak uang untuk memperbaiki interior. 10 juta hampir bisa membeli seluruh gang. Saya benar-benar tidak mengerti." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin rumah tua ini memiliki arti khusus bagi orang-orang. Jadi masuk akal jika orang ingin mengeluarkan uang untuk memperbaikinya dengan lebih baik, ya." Xiao Churan berkata, "Bibi Du berkata dia ingin pensiun di sini. Tetapi aksennya terdengar seperti dia berasal dari Yanjing. Saya tidak tahu mengapa dia memilih datang ke Jinling kami untuk pensiun." Saat dia berkata, Xiao Churan berkata, "Ngomong-ngomong, putri Bibi Du dikatakan tinggal di sini bersamanya. Dan aksen putrinya juga dari Yanjing." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Sebenarnya, tinggal di Jinling lebih baik daripada tinggal di Yanjing. Kehidupan di Beijing jauh lebih baik. Di tempat seperti Yanjing, musim panas lebih panas daripada di selatan, musim dingin sangat dingin, dan musim semi serta musim gugur sangat singkat.
Umumnya, musim dingin dimulai segera setelah bulan Oktober berakhir, dan cuacanya mulai menghangat di bulan Maret dan April tahun depan. Yang penting cuacanya sangat kering. Angin kencang bertiup sepanjang hari, dan terjadi badai pasir dalam beberapa tahun terakhir. 2 tahun terakhir sudah lebih baik, tetapi lingkungannya masih jauh lebih buruk daripada di selatan. Lihatlah betapa bagusnya Jinling, dengan udara lembab dan 4 musim yang berbeda. Xiao Churan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan, sepertinya kamu sangat akrab dengan Yanjing. Apakah Anda pernah tinggal di Yanjing?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bukankah saya pergi ke Yanjing untuk membantu klien dengan Feng Shui beberapa waktu lalu? Klien mengeluh kepada saya bahwa sebenarnya, semakin jauh orang utara pergi, semakin mereka merindukan selatan. Anda lihat, timur laut sangat dingin sepanjang tahun, dan orang-orang di sana paling menyukai Laut Cina Selatan." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Anda benar, kondisi iklim di Jinling memang jauh lebih baik daripada di selatan." Setelah berbicara, Xiao Churan menambahkan, "Ngomong-ngomong, Bibidu sepertinya benar. Anda masih memiliki kesan yang baik. Saya telah bertanya tentang situasi Anda. Setelah mendengar bahwa Anda dapat menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, dia berkata bahwa dia ingin memintamu untuk datang dan menunjukkannya padanya. Jika kamu punya waktu, pergi dan tunjukkan pada Bibidu. Lihat, dia cukup baik." Ye Chen tidak bisa menahan cemberut, bukan berarti Du Haiking tidak melakukannya, mengetahui identitas aslinya. Jadi mengapa repot-repot memberitahu Xiao Churan tentang hal ini? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan santai, "Saya melihat ketika saya pergi ke sana terakhir kali, Feng Shui rumah lamanya masih sangat bagus, tidak perlu melakukan perubahan apapun. Jika Anda benar-benar ingin menyesuaikannya, maka tunggu, mari kita bicarakan itu setelah semuanya selesai. Maka itu akan cukup untuk membuat beberapa penyesuaian halus." Oke. Xiao Churan tidak tahu bahwa Ye Chen asal-asalan, jadi dia mengangguk dan berkata, "Saat pertemuan tiba, aku akan pergi dan berbicara dengan Du, katakan, Bibi." Ye Chen mengirim Xiao Churan ke pintu rumah tua itu. Du Haiking baru saja keluar dari halaman. Melihat Xiao Churan keluar dari mobil, dia tersenyum dan berkata, "Churan ada di sini." Xiao Churan berkata sambil tersenyum, "Halo Bibi Du, saya telah membuat beberapa penyesuaian yang bagus pada rencana terakhir. Anda dapat melihatnya nanti." Oke. Du Haiking mengangguk dan melambai kepada Ye Chen yang sedang duduk di dalam taksi, tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Ye, kita bertemu lagi." Ye Chen meletakkan jendela mobil dan berkata sambil tersenyum, "Halo Bibi Du, ada yang harus saya lakukan nanti, jadi aku tidak akan keluar dari mobil." Du Haiking mengangguk dengan cepat dan berkata, "Jika ada yang harus kamu lakukan, pergilah dan sibuklah. Jangan khawatir jika Churan ada di sini bersamaku." Ye Chen mengangguk, dan mau tidak mau merasa sedikit bingung. Terakhir kali Du Haiking melihat Xiao Churan, dia memanggilnya Tuan Xiao. Tapi kali ini dia mengganti namanya menjadi Churan. Tampaknya hubungan antara kedua orang ini berkembang cukup pesat. Ye Chen tidak meragukan karakter Du Haiking. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia sepertinya sengaja mencoba untuk lebih dekat dengan Xiao Churan, dia masih sedikit khawatir. Khawatir Du Haiking secara tidak sengaja mengatakan sesuatu. Namun saat ini, dia tidak ingin mengingatkan Du Haiking secara langsung. Dia yakin Du Haiking masih bertindak dengan bijaksana. Jadi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, langsung menuju ke istana Buckingham, menunggu untuk menjemput Gu Qiuyi, lalu pergi ke bandara untuk menjemput Gu Yanzong dan Lin Wanqiu. Setelah Ye Chen tiba di istana Buckingham, dia langsung menuju kamar Gu Qiuyi. Begitu dia tiba di pintu kamar Gu Qiuyi, pintu kamar terbuka dari dalam. Agen Gu Qiuyi, Chen Duoduo, mengenakan pakaian kerja dengan logo agensi di atasnya dan menyeret sebuah kotak besar, hendak keluar ruangan. Suara Gu Qiuyi juga datang dari dalam. "Duoduo, setelah Anda tiba di tempat tersebut, Anda harus saya harus ditempatkan dengan benar di ruang ganti saya. Tanpa izin saya, tidak ada seorang pun kecuali Anda yang bisa masuk, apalagi menyentuhnya. Apakah Anda mengerti?" Chen Duoduo berkata tanpa daya. "Oh, saya mengerti. Anda telah mengomel di telingaku sepanjang pagi, itu sangat menjengkelkan. Jika kamu benar-benar tidak mempercayaiku,
Kenapa kamu tidak membawanya ke sana sendiri? Gu Qiuyi berseru, aku tidak melakukannya pagi ini, saatnya. Untuk pergi ke venue, kakak Ye Chen akan segera datang ke hotel untuk menjemputku. Lalu kita akan pergi ke bandara untuk menjemput orang tuaku. Lalu pada siang hari, kita akan pergi ke hotel bersama untuk merayakan ulang tahun kakakku Ye Chen. Tolong perlakukan saya dengan baik, simpan dengan aman, saya tidak membutuhkan Anda untuk menyimpannya setelah saya pergi ke sana pada sore hari. Chen Duoduo bergumam tidak puas. Saya kenal saudara Ye Chen dan saudara Ye Chen sepanjang hari. Apa bagusnya tentang saudara laki-laki Ye Chen? Ada banyak pria di industri hiburan yang lebih tampan dari dia. Gu Qiuyi bersenandung, kamu tidak boleh berbicara buruk tentang saudaraku Ye Chen. Menurutku dialah yang paling tampan. Chen Duoduo menggelengkan kepalanya tak berdaya, mendorong kotak itu keluar, dan berbalik dan berkata, aku terlalu malas untuk mendengarkanmu, seorang nimfomaniak, mengoceh di sini. Aku harus segera pergi ke tempat tersebut. Aku masih punya banyak pekerjaan. Lakukan di tempat untuk konfirmasi akhir di pagi hari. Setelah mengatakan itu, Chen Duoduo baru saja keluar dari pintu, berbalik dan menabrak Ye Chen. Tiba-tiba melihat Ye Chen, Chen Duoduo terkejut dan berkata bahwa Cao Cao telah tiba, yang membuatnya merasa sedikit bersalah. Apalagi ini pertama kalinya dia bertatap muka dengan Ye Chen dari jarak dekat. Wajah tajam dan tampan di depannya tiba-tiba membuat jantungnya berdebar kencang dan wajahnya memerah. Dia tiba-tiba merasa ada yang salah dengan perkataannya. Mau tak mau aku bergumam dalam hati, sangat sulit menemukan artis pria yang lebih tampan daripada Ye Chen di industri hiburan. Lebih jauh lagi, meskipun ada beberapa artis pria yang terlihat lebih tampan daripada Ye Chen, sebagian besar dari mereka telah menjalani operasi plastik, itu tidak wajar sama sekali. Dalam industri hiburan saat ini, selama mereka mengikuti jalur idola, siapa yang tidak menjalani operasi plastik? Terkadang artis pria menjalani operasi plastik yang lebih parah daripada artis wanita, dan meskipun banyak artis pria yang melakukan operasi plastik ganteng, mereka tetap tidak melakukan operasi plastik, yang satu lebih feminim dari yang lain, bahkan ada yang lebih feminim dari wanita. Pria tangguh dan tampan seperti Ye Chen sangat jarang. Ye Chen dan Chen Duoduo saling bertabrakan. Tanpa diduga, Chen Duoduo tampak tertegun lagi, jadi dia sengaja terbatuk 2 kali. Ahem, halo, Nona Chen. Chen Duoduo baru sadar saat ini, memikirkan tentang apa yang baru saja terjadi. Sekarang dia benar-benar menatap wajah tampan Ye Chen untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba merasa malu dan bertanya dengan gugup, oh, kamu, kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk menjemput putriku. Ye Chen melihat kepanikannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apa yang kamu takuti? Aku tidak akan memakanmu. Chen Duoduo menyentuh dadanya, menenangkan diri, dan dengan sengaja berkata dengan keras kepada Ye Chen, kamu menang makanlah aku. Aku takut jika aku mengatakan sesuatu yang salah dan kamu mendengarnya. Harimau betina di ruangan itu akan memakanku. Gu Qiuyi mendengar kata-kata Chen Duoduo dan tanpa sadar bertanya, Duoduo, dengan siapa kamu? Apa yang kamu bicarakan? Menurutmu siapa harimau betina? Bukankah itu menyebalkan? Setelah mengatakan itu, dia berlari keluar dengan cepat. Ketika dia melihat Ye Chen, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, Saudara Ye Chen, kenapa kamu tidak mengikutiku ketika kamu datang? Katakan sesuatu. Lalu, tanpa menunggu jawaban Ye Chen, dia berkata kepada Chen Duoduo, oh, Duoduo, ayo cepat pergi, jangan tunda pekerjaanmu. Cepatlah, cepatlah, dan perhatikan keselamatan di jalan. Setelah itu, dia segera bertahan. Ye Chen mengangkat tangannya dan berkata kepada Ye Chen, Saudara Ye Chen, masuk dan duduk sebentar. Tunggu aku. Aku akan merias wajahku dan ayo pergi. Melihat Ye Chen ditarik ke kamar oleh Gu Qiuyi dan pintu ditutup, Chen Duoduo tidak tahan. Dia mengerang dengan marah dan bergumam dengan suara rendah. Aku menghargai seks daripada teman, aku sangat menghargai seks daripada teman. Setelah mengatakan itu, dia menyeret kopernya dan pergi sendirian. Di dalam kamar, Gu Qiuyi menarik Ye Chen, mendorongnya ke sofa, dan berkata, Saudara Ye Chen, tolong tunggu saya beberapa menit lagi.
Saya akan segera baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke dalam kamar mandi. Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Zekai untuk memastikan bahwa iring-iringan mobil sudah siap, jadi dia menunggu Gu Qiuyi selesai membersihkan dan meninggalkan ruangan bersamanya. Sama seperti proses penjemputan Gu Qiuyi kemarin, Chen Zekai membantu melewati bandara. Beberapa mobil langsung melaju ke hanggar bandara, lalu menunggu pesawat Gu Yanzong dan Lin Wanqiu mendarat. Pukul 10.40, sebuah jet bisnis yang dimodifikasi dari Boeing 737 baru mendarat di Bandara Jinling. Pesawat penumpang yang semula berkapasitas penumpang maksimal hampir 200 orang ini telah dimodifikasi total dan diubah menjadi pesawat bisnis swasta yang dapat terbang ke seluruh belahan dunia. Pesawat perlahan melaju ke hanggar melalui kendaraan pilot sebelum berhenti. Ye Chen sudah bisa melihat pasangan merekrut dia dan Gu Qiuyi melalui jendela badan pesawat. Karena ukuran pesawat yang besar, pihak bandara secara khusus mengemudikan lift penumpang. Setelah merapat ke pintu kabin, pasangan tersebut berjalan menuruni lift penumpang. Gu Qiuyi sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan dengan cepat melambai dan berteriak, "Bu, ayah." Gu Yanzong dan Lin Wanqiu berjalan bergandengan tangan. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, Ye Chen menemukan bahwa Gu Yanzong terlihat sangat baik. Dengan sosok yang lurus dan penampilan yang energi, dia tampak seperti berusia awal 40-an. Alasan mengapa dia memiliki kulit seperti itu adalah karena efek dari pil peremajaan. Namun, Lin Wanqiu, yang berada di sebelah Gu Yanzong, terlihat sedikit lelah jika dibandingkan dengannya. Faktanya, meskipun Lin Wanqiu hampir berusia 50 tahun, dia biasanya terlihat seperti berusia 40 tahun karena dia menjaga dirinya dengan baik. Berdiri di samping Gu Qiuyi, mereka sama sekali tidak terlihat seperti ibu dan anak, tetapi lebih seperti seorang pasangan sepasang saudara perempuan. Namun, kondisinya secara keseluruhan jauh lebih buruk dibandingkan dengan Gu Yanzong, yang jelas beberapa tahun lebih tua, dan dia tampak sedikit sakit-sakitan. Ye Chen segera mengingat apa yang dikatakan Gu Qiuyi kepadanya. Lin Wanqiu telah membantu Gu Yanzong secara pribadi baru-baru ini. Pasti pekerjaan berat telah membebani tubuh dan energinya. Begitu pasangan itu turun dari lift penumpang, Gu Qiuyi mau tidak mau meraih tangan Ye Chen dan dengan cepat menyapa mereka. Ye Chen berkata dengan penuh hormat, "Paman Gu, Bibi Lin, aku kasihan pada kalian berdua karena bepergian sejauh ini." Gu Yanzong tertawa dan berkata, "Chener, kamu menyelamatkan nyawa pamanku. Apakah kamu masih sopan kepada paman tentang hal sekecil itu?" Lin Wanqiu di samping juga tersenyum dan berkata, "Ya, Chener, kamu peduli. Paman telah menantikan untuk merayakan ulang tahunmu tahun ini. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia membicarakannya. Kamu tidak tahu betapa bersemangatnya dia." Gu Qiuyi bertanya dengan tergesa-gesa, "Ayah, di mana kue ulang tahunku? Memintamu untuk membawakannya untukku." "Bawakan? Apakah kamu di sini?" Gu Yanzong tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku membawanya ke sini. Bolehkah aku melupakan apa yang dikatakan bayi perempuanku Qian Ding Zuwan kepadaku? Kuenya ada di dalam ruang kargo perut, dan saya meminta kru untuk mengikuti instruksi kue dengan ketat, sesuai dengan persyaratan insinyur. Suhu gudang dikontrol pada 0 derajat. Dan semua kotak pengemasan diperkuat, sama sekali tidak akan ada kesalahan. Staf akan membongkarnya dan mengirimnya ke hotel sebentar lagi." "Bagus." Gu Qiuyi menghela napas lega, menatap Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye Chen, kue yang saya pesan kali ini adalah sangat bagus. Kamu pasti akan menyukainya setelah melihatnya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Nani, kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya." Gu Qiuyi berkata dengan malu-malu, "Mengapa kamu begitu sopan padaku?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata kepada Gu Yanzong dan istrinya, "Paman Gu dan Bibi Lin, ayo berangkat ke hotel sekarang, sudah diatur." "Oke." Gu Yanzong mengangguk, lalu memberitahu staf di sekitarnya, "Lepas kuenya dan bawa ke hotel. Hati-hati dan jangan membuat kesalahan." Beberapa pekerja anggota staf buru-buru mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Gu, kami akan mengirimkan kuenya secara utuh." Gu Yanzong mengangguk sedikit puas dan berkata kepada Ye Chen dan Gu Qiuyi,
Kalau begitu ayo pergi. Gu Qiuyi mau tidak mau bertanya, ayah, kamu datang jauh-jauh untuk merayakan ulang tahun saudara Ye Chen. Apakah kamu tidak mempersiapkan ulang tahun apapun, hadiah untuk saudara Ye Chen? Gu Yanzong berseru, tentu saja saya sudah menyiapkannya. Begini, ayahmu sepertinya tipe orang yang bisa melakukan karate seseorang. Gu Qiuyi bertanya dengan heran, mengapa saya tidak melihat Anda menyiapkan hadiah? Anda meminta seseorang untuk mengirim kue ke hotel, dan Anda tidak mengatakan ada hadiah lain untuk dikirimkan bersama Anda. Mungkinkah Anda benar-benar belum siap, Ye? Chen He berkata dengan tergesa-gesa, Nani, jangan bicara omong kosong, bagaimana saya bisa meminta Paman Gu, seorang penatua, untuk memberi saya hadiah untuk ulang tahun saya? Gu Yanzong tertawa. Chen, sebagai seorang yang lebih tua, tentu saja wajar bagiku untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada junior. Ya, putriku benar. Lin Wanqiu berkata sambil tersenyum, Lao Gu, pernahkah kamu melihat siku gadismu sudah mulai kendur, berbalik keluar sebelum dia menikah, dan dia mulai mencari-cari kesalahanmu? Gu Qiuyi menjulurkan lidahnya, Bu, bagaimana saya bisa mengarahkan siku saya ke arah saudara Ye Chen dan memutarnya keluar? Gu Yanzong tersenyum dan gemetar kepalanya, dan berkata kepada Gu Qiuyi, setelah hampir 20 tahun, ini adalah pertama kalinya Chen Er melakukannya. Ini hari ulang tahunmu, bagaimana aku, seorang paman, bisa melakukan karate saat dia berbicara? Dia menunjuk ke pesawat di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, Ini adalah hadiah ulang tahun yang saya persiapkan untuk Chen Er. Pesawat ini baru diproduksi dari lini produksi Boeing di Seattle, AS, pada awal tahun lalu. Saya meningkatkan upaya saya untuk menyesuaikannya melalui koneksi saya. Semua modifikasi di dalamnya dilakukan sesuai dengan rencana modifikasi paling canggih. Mulai sekarang, itu akan menjadi pesawat pribadi Chen Er. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia terkejut dan buru-buru berkata, Paman Gu, hadiah ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Gu Yanzong tampak muram dan berkata, tidak masalah apakah kamu menerimanya atau tidak. Bagaimanapun, aku seseorang telah membawanya. Jika kamu tidak ingin mengambilnya, buang saja ke sini. Lin Wanqiu, yang berada di sebelahnya, berkata dengan cepat, Chen Er, ini adalah keinginan Paman Gumu, dan ada tidak lebih dari itu. Ini berharga, jadi silakan menerimanya. Ye Chen tidak bertemu Gu Yanzong, tapi dia hanya merasa agak mahal baginya untuk tiba-tiba memberinya jet pribadi. Dan ini bukanlah jet pribadi kecil biasa yang bernilai puluhan juta atau 1 atau 200 juta. Ini adalah jet pribadi yang dimodifikasi dari pesawat penumpang Boeing 737. Harga pesawat penumpang biasa Boeing 737 bekas pabrik sekitar 100 juta dolar. Namun ini hanya pesawat penumpang biasa. Untuk jet pribadi, pesawat penumpang biasa setara dengan rumah kasar, dan biaya transformasi serta dekorasi kasar ini rumah adalah terhitung setidaknya setengah dari nilai total. Dihitung dengan cara ini, nilai pesawat ini saja harus sekitar 1 miliar yuan. Di hari ulang tahunnya, Ye Chen merasa sedikit malu menerima hadiah semahal itu. Gu Yanzong melihat bahwa dia tampak ragu-ragu, jadi dia melangkah maju dan merangkul bahunya, dan berkata dengan serius, Chen Er, dalam pikiranku, Gu Yanzong, kamu sama seperti anakku. Kamu juga memiliki karir sendiri sekarang, dan kamu seringkali perlu melakukannya. Akan jauh lebih nyaman bagimu untuk terbang bola-balik melintasi negara atau bahkan dunia. Memiliki jet pribadi sendiri akan jauh lebih nyaman bagimu. Ye Chen berkata dengan serius. Paman Gu, sebenarnya keluarga Ye juga memiliki jet pribadi cadangan di Jinling, yang secara umum cukup untukku. Gunakanlah, aku benar-benar tidak ingin kamu menghabiskan terlalu banyak uang. Gu Yanzong berkata dengan ekspresi yang sangat tegas. Pesawat pribadi keluarga Ye adalah milik keluarga Ye, dan pesawat yang diberikan pamanmu adalah milikmu. Gunakan barangmu sendiri dan juga milik orang lain. Apakah perasaannya bisa sama? Selain itu, hubunganmu saat ini dengan keluarga Ye adalah tidak jelas. Jika suatu saat kamu bertengkar dengan kakekmu, bukankah kamu akan menjadi kurcaci jika menggunakan pesawatnya saat itu? Kata kemudian, Gu Yanzong berkata lagi pula, mengapa kamu dan paman begitu sopan? Itu hanya pesawat, paling-paling hanya 1 miliar.
Saya orang yang hampir mati sekali. Saya punya banyak uang dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Ini sangat menyakitkan. Lin Wanqiu di samping juga buru-buru setuju. Iya, Chener, terima saja dengan senang hati. Jangan melihat ke belakang. Paman Gumu sudah sangat tua dan harus memohon untuk memberimu hadiah ulang tahun. Kamu menerimanya. Setelah Ye Chen mendengar ini, dia segera menyadari bahwa dia memang agak terlalu asing. Semakin mahal hadiahnya, berarti Paman Gu dan istrinya semakin menghargainya. Jika terus lalai akan melukai perasaan mereka. Jadi dia segera mengangguk dan berkata, "Terima kasih Paman Gu, terima kasih Bibi Lin. Mulai sekarang, aku, Ye Chen, juga akan memiliki jet pribadi." Ketika Gu Yanzong mendengar ini, dia langsung tertawa dan meletakkan tangannya yang besar di atas bahu Ye Chen dan mengguncangnya dengan keras. Setelah berjabat tangan, dia berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi ke restoran." Ye Chen mengundang Gu Yanzong dan istrinya untuk duduk di kursi belakang BMW 760 miliknya, lalu membuka pintu penumpang untuk Gu Qiuyi. Sebelum akhirnya dia masuk ke dalam mobil, menginstruksikan Chen Zekai, "Chen tua, biarkan mobilmu melaju duluan. Ayo langsung ke Tianxiang Mansion sekarang." Ye Chen sudah setuju dengan Hong Wu sebelum dia mau menjamu pejabat tinggi di Tianxiang Mansion hari ini. Jadi sepanjang hari Tianxiang Mansion tidak dibuka untuk umum. Hong Wu juga mengesampingkan semua yang dia lakukan dan datang ke Tianxiang Mansion pagi-pagi sekali untuk mengawasi pekerjaannya. Dari pekerjaan keamanan dan prosedur layanan di seluruh rumah Tianxiang hingga kesegaran setiap hidangan dan bahan mentah yang akan disiapkan hari ini dan apakah setiap peralatan makan telah dibersihkan. Hong Wu pada dasarnya memeriksa semuanya secara mendetail lebih dari sekali sebelumnya. Ketika Chen Zekai memimpin Ye Chen keluar dari bandara, Chen Zekai telah memberitahu Hong Wu tentang berita tersebut. Hong Wu segera meminta semua staf layanan untuk berbaris di tempat parkir di pintu masuk Tianxiang Mansion untuk mempersiapkan penyambutan. Pada saat yang sama, dia juga memerintahkan banyak pemuda untuk menjaga kedua sisi pintu masuk dan meminta mereka untuk tidak melakukannya. Biarkan orang lain masuk. Bagaimanapun, Gu Qiuyi, yang bepergian bersama Ye Chen, adalah salah satu selebritas paling populer di negeri ini saat ini. Jika insiden makan malamnya di rumah Tianxiang terungkap, dia akan segera menjadi berita gosip. Hong Wu sangat luar biasa, setia kepada Ye Chen, jadi tentu saja dia tidak akan melakukannya, bersedia meninggalkan bahaya tersembunyi apapun kepada Ye Chen. Ketika iring-iringan mobil melaju ke tempat parkir, Hong Wu memimpin sekelompok pelayan dan menunggu di depan pintu. Begitu Ye Chen memarkir mobil, dia memimpin dengan melangkah maju, membuka dua pintu belakang dan pintu penumpang, dan berkata dengan sopan kepada Gu Yanzong, istrinya dan Gu Qiuyi, "Selamat datang di Tianxiang Mansion, tiga tamu terhormat." Kemudian dia membuka pintu utama dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, kotaknya sudah siap, ayo masuk sekarang." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Itu benar, Chen Zekai mendapat keluar dari mobil saat ini dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, saya akan menunggu di pintu. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat memberi saya instruksi kapan saja." Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Mengapa kamu menunggu?" Bodoh di depan pintu dan membiarkan Hong Wu membuat pengaturan, temukan kamar pribadi untuk duduk dan makan. Saya akan pergi ke sana dan minum bersama Anda sebentar lagi. Hong Wu dengan cepat berkata, "Oke, Tuan Ye, jaga aku." Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia benar-benar tersentuh. Tidak peduli jam berapa, Ye Chen selalu berpikir dalam hatinya bahwa bawahannya seperti dia dan Hong Wu memang jauh lebih baik daripada tuan muda biasa dari keluarga kaya. Jadi, dia berkata dengan hormat, "Semuanya akan mengikuti pengaturan tuan muda." Ye Chen mengangguk, dan Hong Wu berkata, "Tuan Ye, kalian berempat, silakan ikut dengan saya dulu." Kemudian, mereka berempat mengikuti Hong Wu masuk ke dalam pintu masuk utama Tianxiang Mansion. Gu Qiuyi memikirkan kue itu dan buru-buru berkata kepada Hong Wu, "Tuan Hong, staf akan mengantarkan kue khusus sebentar lagi. Tolong atur gerbong makan yang sesuai dan bantu mendorong kue ke dalam kotak. Kue ini sangat berharga. Sangat berharga."
jadi mohon minta staf untuk berhati-hati saat mengatur semua ini, dan jangan merusak kuenya. Terima kasih, Hongwoo. Berkata tanpa ragu, Nona Gu, Anda sopan sekali, Hongwoo pasti akan pengaturan dibuat. Kemudian, Hongwoo memimpin semua orang sampai ke kotak berlian di Tianxiang Mansion. Pada saat ini, kotak itu telah dijaga dengan sangat bersih dan rapi, dan tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai kotak yang tidak bernoda. Di atas meja bundar besar, 8 hidangan dingin telah ditempatkan. 8 hidangan dingin ini mencakup 4 hidangan daging dan 4 hidangan vegetarian, dan masing-masing hidangan sangat lezat dalam persiapannya. Di tengah meja bundar, ditempatkan 2 botol minuman keras Mao Tai kualitas koleksi dan 2 botol anggur merah Romane Conti senilai ratusan ribu. Sebanyak 4 set peralatan makan yang sangat indah diletakkan di atas meja. Di samping setiap peralatan makan terdapat sebuah buku salinan emas dengan banyak pesan yang ditulis dengan kaligrafi yang sangat elegan. Hongwoo berkata kepada Ye Chen dan yang lainnya, saya telah mengatur resepnya terlebih dahulu. Urutan, bahan, dan karakteristik setiap hidangan tertulis di daftar. Keempat tamu terhormat dapat melihat dan memahaminya. Jika Anda punya tabu atau kebutuhan lainnya, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Gu Yanzong mengambil salah satu postingan, melihatnya, dan menghela nafas. Aksara kecil biasa yang ditulis di tangan ini sangat indah, kertasnya juga sangat elegan. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan tiang itu di bawah hidungnya dan menciumnya, dan berseru, aroma tinta ini sangat kuat, baunya tidak modern, kan? Hongwoo mau tidak mau memberikan mengacungkan jempol dan memuji, Tuan Gu benar-benar cerdas. Saya meminta seorang ahli kaligrafi dari Jinling untuk menulis kata Zizu ini menggunakan tinta hui yang dibuat pada tahun pertama Xuande di dinasti Ming. Gu Yanzong tidak bisa tidak mengagumi. Bos Hong sangat teliti dan teliti dalam pekerjaannya. Wow, pelayanan sebaik itu belum pernah terlihat bahkan di Yanjing. Hongwoo berkata dengan tergesa-gesa, sejujurnya, Tuan Gu, biasanya aku tidak akan pernah bisa melakukan ini di Istana Tianxiang. Tapi hari ini adalah kemajuan Tuan Ye, aku sudah bilang padamu untuk menjamu tamu-tamu terhormat, jadi Hong berpikir ekstra. Gu Yanzong mengacungkan jempol. Dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas masalah Anda, Tuan Hong. Hongwoo berkata dengan hormat, semuanya adalah apa yang harus saya lakukan. Setelah itu, dia berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, Hong tidak akan berada di sini untuk menunda makan malam Anda dengan tamu-tamu terhormat. Ketika kuenya tiba, saya akan mengirimkannya sesuai permintaan wanita yang merawatnya. Jika Anda memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Hubungi saya. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata kepada Hongwoo, Hongwoo, tolong suruh seseorang menyiapkan 3 gelas air murni dan kirimkan ke sana. Bersambung.